Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada hal yang tidak Kau izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Engkau yang membawa setiap kami datang pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah di atas segalanya. Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam saudara. Bulan lalu kalau saudara masih ingat, saya bawakan kepada saudara damai sejahtera yang dari Tuhan. Masih ingat? Ya, masih ingat, saya percaya saudara masih ingat. Dan ayat terakhir yang bagi kita kan, berbahagialah pembawa damai. Saudara, saya percaya selama sebulan saudara membawa damai kemanapun saudara pergi. Saya percaya damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Amin. Dan damai sejahtera itu harus kita bagikan kepada kita semua. Ya, dan saya percaya hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Apapun yang saudara dengar, apapun saudara ditegur oleh Tuhan hari ini, berbuatlah seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Nah saudara, hidup kita ini sebenarnya seperti orang yang mau pergi ke luar negeri naik pesawat. Ya kan? Selama masih saudara di boarding room, saudara boleh pilih. Saudara mau masuk ke pesawat atau enggak. Ya, tapi setelah saudara masuk di pesawat, saudara nggak ada pilihan lain. Sudah masuk, harus ikut di pesawat itu. Semua aturan harus diikuti. Amin. Siapa yang belum pernah naik pesawat? Semua sudah naik pesawat bukan? Boleh nggak saudara? Waktu disuruh duduk, saudara lari ke sana kemari. Nggak boleh kan? Itulah kita sebagai manusia. Ya, di dalam Tuhan. Dan saya percaya saya akan bawakan pagi hari ini melalui satu ayat yang menunjukkan judul khotbah kita pagi hari ini. Dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 mungkin bisa ditayangkan. Barang siapa, saudara ya, mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ini keras saudara, tapi satu pertanyaan yang bisa kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. Kalau kita mengaku bahwa kita ini ada dalam Yesus, berarti kita wajib, enggak boleh enggak. Harus, ya, harus seperti Kristus hidup. Selama Tuhan Yesus bangkit dari dari kuburnya, dia selalu berkata damai sejahtera setiap kali ketemu murid-muridnya. Dia adalah Raja Damai. Dia bawakan damai kemanapun dia pergi. Dikatakan, diingatkan kepada semua orang, damai, 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 damai sejahtera. Amin. Nah, judul khotbah saya hari ini, not an option. Enggak ada pilihan saudara. Saudara sudah ada di dalam pesawat. Tapi kali ini saudara, pesawatnya jet pribadi yang disediakan Tuhan Yesus buat setiap kita. Di dalam jet pribadi Tuhan Yesus, saudara nggak bisa bawa siapapun juga, kecuali hanya saudara sendiri. Saudara yang akan menentukan, saya mau masuk di dalam pesawat ini atau enggak. Amin. Ya. Sampai di sini pasang seatbelt saudara ya. Tugas saudara ada apa yang ditugaskan kepada kita semua. Mari kita ayat bacaan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ya. Pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 23 ada di situ. Mari kita baca bersama-sama supaya ini mengena di hati kita. Ayo, 3, 2, 1. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Bapak, terima kasih atas ayat-ayat yang sudah kau sampaikan dalam kehidupan kami. Ubah kami Tuhan supaya kami bisa hidup selaras dengan kebenaran firman-Mu. Perkataan pertama ketika dia bertemu, damai sejahtera bagi kamu. Makanya saudara, seringkali orang-orang Kristen biasanya kalau ketemu, shalom, ya, damai sejahtera. Tapi yang dikatakan biasanya terlalu formal saudara, hanya kebiasaan-kebiasaan. Bilangnya masuk rumah shalom, tapi begitu masuk rumah dikasih sajian kopi, kopinya enggak enak. Dikasih sajian ini langsung ngedumel saudara. Komplain. Mana shalom yang sudah bawa? Ini enggak sesuai dengan apa yang kita baca. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa saudara ya. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Damai sejahtera, dan saya percaya sebulan saudara sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Dan hari ini saudara semua menerima tugas baru. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Jadi tugas saudara dan saya di dunia ini sama persis seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus dari dulu, saudara, begitu dia datang di dunia, dia tidak duduk-duduk di kursi saudara. Dia selalu memberikan damai. Apa yang dia lakukan saudara, semuanya itu untuk kedamaian. Amin. Nah, dari situ saudara kita lihat, kenapa sih? Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Kenapa dia datang ke dunia, saudara? Yang pertama, saudara, dari ayat 21 kita lihat, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dunia diciptakan hanya sebuah perkataan Tuhan. Dan perkataan ini terjadi dalam hidup saudara. Dan harus saudara ikuti. Ini saudara bukan hanya untuk dimengerti, tapi untuk dilakukan. Ini perintah yang besar yang harus kita lakukan. Saudara dan saya mempunyai tugas yang sama. Jadi yang pertama, dia yang menugaskan. Tugas yang dari surga, saudara. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Berani enggak sekarang saudara berkata sama-sama saya pagi hari ini? Aku diutus Tuhan. Ayo kita declare hari ini. Aku diutus Tuhan. Aku diutus Tuhan. Aku diutus Tuhan seperti Kristus diutus Tuhan. Terjadilah apa yang kau percaya. Saudara, dia datang ke dunia untuk melakukan sesuatu atas dorongan apa? Atas dorongan kasih Bapa kepada dunia. Begitu besar kasih Bapa kepada dunia. Dia berikan anaknya yang tunggal. Jadi semua yang dilakukan adalah berdasarkan kasih kepada dunia. Kasih kepada orang-orang yang terhilang. Kasih kepada saudara dan saya. Dia datang ada di dunia. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia datang di dunia. Karena itu saudara. Setiap langkah kita, langkah pertama yang harus kita lakukan. Kalau kita diutus oleh Tuhan, kita percaya Tuhan mengutus kita. Langkah pertama setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, semua harus didorong dengan dasar kasih. Bukan kasih yang diberikan manusia, tapi kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Kasih Tuhan. Kasih yang rela untuk berkorban. Apapun yang saudara lakukan sampai hari ini harus didasarkan dengan kasih. Kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kasih kepada saudara-saudara yang jauh dari Tuhan. Saudara boleh berdiri di sini, saya boleh berdiri di sini. Tapi kalau saya nggak mengasihi saudara, saya mengasihi siapa? Saya hanya mengasihi gereja. Saya mengasihi saudara. Maka pesan-pesan saya terakhir ini keras buat saudara karena saya mengasihi saudara. Saya rindu tidak satu pun dari saudara yang terhilang. Tidak ada satu pun dari saudara yang hilang dari Tuhan Yesus. Kita semua harus bersama-sama saling mengingatkan. Saudara, dunia sekarang jauh daripada kasih. Dunia jauh daripada kasih. Dia katakan kasih. Saudara ingat enggak? Ini saudara, tugas dari Tuhan itu adalah tugas pendelegasian. Saudara didelegasikan untuk melakukan hal yang sama seperti Kristus lakukan waktu itu. Saudara pernah nggak didelegasikan oleh pemimpin saudara? Tahun 72 ketika saya mulai kerja saudara. Sebagai orang yang baru kerja saudara. Tahu-tahu pemimpinan saya harus pergi ke pusat. Dia delegasikan kepada saya itu masih baru saudara di situ. Baru 3 bulan saya dikasih kepercayaan untuk menggantikan apa yang dia lakukan. Mampu enggak kira-kira saudara? Tapi ada mandatnya saudara. Dia berikan surat kepada saya dan kepada semua orang yang lain. Supaya mereka tahu ini yang menggantikan saya selama saya enggak ada. Mandat yang sama diberikan kepada saudara dan saya hari ini. Seperti Kristus mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Mandat sudah diberikan kepada saudara dan saya. Seringkali sebagai manusia, aku nggak mampu. Aku nggak mampu untuk melakukan ini. Saudara, saya percaya pimpinan saya waktu itu tahu kalau saya mampu. Kalau dia tahu saya nggak mampu, nggak akan memberikan mandat. Iya enggak? Enggak mungkin dia memberikan mandat itu kepada saya. Karena dia tahu saya mampu. Begitupun Tuhan. Tuhan katakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dia tahu kalian ini, kita semua ini mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Aku mampu, katakan aku mampu. Aku mampu melakukan tugasku. Aku mampu melakukan tugasku. Pendelegasian adalah pemenang atau mandat yang diberikan kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Dan pendelegasian itu kepada saudara dan saya. Kita tidak setara dengan Tuhan, tapi Tuhan mempercayakan kita. Siapa saya kita ini? Kita orang yang berdosa, yang diambil dari kegelapan, dari latar belakang yang berbeda. Tapi Tuhan tahu kamu mampu untuk meneruskan pekerjaanku. Amin. Saudara, pemimpin saya memberikan mandat itu gak hanya ngomong saudara. Dia berikan surat, berikan kepercayaan. Demikian juga Tuhan. Dia berikan Roh Kudusnya. Poin kedua, dia menyertai kita. Amin. Penyertaannya itu lebih dari segalanya. Penyertaannya lebih dari segalanya. Amin. Dikatakan demikian dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Amin. Saya percaya kita semua sudah menerima Roh Kudus karena kita percaya kepada Dia. Tidak ada satupun orang yang percaya kepada Tuhan diberikan roh lain selain Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan. Saya membaca ayat ini saudara. Ingat ketika penciptaan manusia di kitab Kejadian. Dari barang yang mati, dari tanah lebu tanah, dihembusi dengan hembusan dari Tuhan. Langsung ada perubahan, bergerak menjadikan dia hidup.
jadi bagian saudara dan saya. Ketika mengakui, percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ada perubahan, ada kehidupan dalam hidup saudara dan saya. Hidup yang bergerak, yang lebih maju, lebih maju, lebih maju. Bukan seperti anak-anak lagi. Tiap hari lebih dewasa dan dewasa dan dewasa lagi. Amin. Saudaralah orangnya yang dipilih-pilih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah pilih dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan rohnya kepada kita. Dia punya rencana damai sejahtera buat saudara dan saya. Dan damai sejahtera buat seluruh isi dunia. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 17 dikatakan, roh kebenaran dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Dia diam di dalam saudara. Jangan izinkan ada roh lain yang ada dalam hidup kita, kecuali Roh Kudus yang dipercayakan dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang menentukan hidup kita ini. Hidup bergerak dekat kepada Tuhan atau enggak. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, kita akan selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Pastilah. Karena Roh Tuhan itu kasih. Roh Tuhan itu roh damai sejahtera. Saudara, kalau kita belum mengasihi orang lain, belum bisa menerima kekurangan orang lain, selalu melihat kesalahan orang lain, bukan Roh Kudus yang memimpin kita, tapi roh kejahatan yang masih tinggal dalam pemikiran kita, pengertian kita. Cara hidup lama kita masih ada dalam kehidupan kita. Cara hidup yang baru adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang lemah lembut, yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia memberikan perintah, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dia katakan, aku tidak pernah meninggalkan kau sendirian, aku selalu menyertai engkau selama-lamanya. Penyertaan Tuhan selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan katakan, Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus itu gak bisa naik turun saudara. Jadi kalau saudara mau hadirat Roh Tuhan, iman saja Tuhan. Percaya Roh Tuhan itu dalam hidup saya. Hidup kita semua. Hadiratnya sudah ada, gak usah dicari-cari. Hadirat Tuhan bukan karena pujian, hadirat Tuhan bukan karena di gereja. Hadirat Tuhan setiap hari 24 jam 7 hari. Dia ada karena dia menyertai kita selama-lamanya dan diam dalam hidup kita. Amin. Lalu tugas utama apa yang diberikan kepada kita? Tugas yang utama saudara ialah poin ketiga, menyelamatkan. Wah. Tugas saudara menyelamatkan. Suatu hari ketika Yohanes Pembaptis berjalan bersama-sama muridnya, lihat ada Tuhan Yesus yang sedang lewat. Yohanes Pembaptis katakan demikian, lihatlah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang menghapus dosa dunia. Tugas yang sama diberikan kepada saudara dan saya, menghapus dosa dunia. Saudara, mari kita hening sejenak. Mampukah kita sebagai orang yang diberikan mandat oleh Tuhan menghapus dosa dunia? Mungkin ada yang bertanya, aku seorang jemaat biasa. Saudara, tidak pernah ada tertulis di sini di Alkitab
Kamu jadi jemaat Tuhan, bukan. Kamu adalah anak Tuhan, kamu yang ditebus oleh Tuhan. Kamu jemaat gereja, jemaat itu perjemaat dari gereja. Tapi kamu adalah anak Tuhan, kamu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan yang berdiri di sini berkhotbah, hamba Tuhan bukan yang berdiri di sini main musik, hamba Tuhan bukan yang berdiri main pujian, hamba Tuhan bukan orang yang berkhotbah kemana-mana, saudara. Hamba Tuhan adalah setiap orang. Setiap kita adalah hamba Tuhan karena kita sudah ditebus dari kegelapan dibawa kepada terang Tuhan Yesus Kristus. Kita harus hidup di dalam terang. Kalau terang itu dalam hidup kita, pasti kita merindukan keselamatan orang lain. Amin, saudara. Ini tugas mandat yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Suatu hari ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, saudara. Menyembuhkan orang sakit di Injil Lukas pasal 5, saudara. Menyembuhkan orang sakit, saudara. Dia katakan, hei saudaramu, saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Memang dialah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi mandat untuk mengampuni dosa sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ayat 23 tadi dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa itu masih ada, dosanya masih ada, saudara. Berarti saudara punya mandat yang luar biasa. Disetarakan kedudukan saudara di dalam mengampuni dosa ini setara dengan Allah. Setara dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Keselamatan adalah sangat penting dalam hidup saudara. Saya boleh berdiri di sini, saudara. Tapi kalau saya nggak mengampuni, saya hanya berkata-kata bohong saja. Tadi pagi saya minta maaf pada istri saya. Karena musuh yang terbesar adalah di dalam rumah sendiri, saudara. Dia kaget, kenapa? Karena saya ditegur Tuhan. Kalau kamu berkhotbah tentang pengampunan, tapi kamu nggak meminta pengampunan, siapa kamu ini? Saudara, sesuatu yang harus saya lakukan supaya ini benar-benar terjadi dalam hidup saya. Apakah berarti nanti saya nggak berbuat kesalahan lagi? Masih, saudara. Tetapi kalau ini sudah menjadi ada dalam hidup kita, haruslah itu menjadi pengampunan. Pengampunan itu sangat penting dalam kehidupan saudara. Orang yang mengampuni itu, kalau punya hati mengampuni itu tidak pernah menuntut. Nggak pernah menuntut. Kalau kamu mau maafkan saya baru maafin kamu. Enggak begitu, saudara. Enggak begitu. Mungkin dunia begitu. Kita ngajarin anak-anak kecil kalau salah kepada orang lain, ayo kamu minta maaf. Enggak apa-apa, baik, saudara. Agar pengampunan ini selalu ada. Tapi maaf dan pengampunan itu berbeda, saudara. Maaf itu kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan secara duniawi. Tapi pengampunan adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukuman. Kalau dunia tidak diampuni, semua manusia dihukum. Upah dosa adalah maut, saudara. Jadi tugas saudara dan saya ini benar-benar tugas yang luar biasa diberikan kepada kita. Tidak menuntut. Suatu hari firman Tuhan katakan, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu ke atas mezbah. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu, bukan di hatimu, saudara. Kamu teringat yang ada di hati saudaramu,
Tinggalkan dulu persembahanmu, selesaikan dulu persoalanmu, ampuni dia dulu, baru datang kepada Tuhan yang membawa persembahan kita. Bukankah hal itu yang sering kita lakukan? Tanpa pengampunan kita datang angkat Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa. Hanya pengertian, belum sampai cara hidup kita. Tuhan Yesus memberikan perintah ini. Dia lakukan, saudara. Dia datang ke dunia karena dia tahu manusia itu berdosa kepada dia. Dia yang datang, bukan manusia yang datang ke dunia. Bukan aku yang mencari, bukan kita yang mencari Tuhan, tapi dia yang mencari kita. Kita yang berdosa dicari oleh Tuhan. Jadi langkah pertama pengampunan kita, cari siapa yang bersalah kepada kita. Datangin, minta ampun. Datangi saudara. Karena kalau saudara nggak mengampuni, dia nggak juga diampuni. Doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita tulis selanjutnya, kalau kita nggak mengampuni, kita nggak diampuni oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang menuntut. Mungkin karena kita, aku lebih tua, yang seharusnya yang muda datang kepada saya kan, iya kan? Dunia kan begitu. Aku lebih tua, aku orang tua. Apalagi bapak-bapak orang Indonesia ya. Merasa the champion of the house. Semua kata-kata bapak harus dilakukan. Jarang sekali ada seorang bapak minta ampun kepada anaknya. Tapi bapak kita, Bapak di atas segala Bapa, Tuhan di atas segala Tuhan, datang kepada anak-anaknya untuk mengampuni dosa mereka, menebus mereka. Pengampunan yang sempurna terjadi ketika terjadi kembalinya hubungan. Amin, saudara. Seringkali hidup kita ini dibatasi dengan kemampuan kita sendiri. Ya kan? Maaf, besok bikin lagi. Hari ini maaf, besok bikin lagi. Maaf, berapa kali aku harus maafin kamu. Tiap hari yang dilakukan hal yang sama, yang itu kamu lakukan tetap. Saudara, pengampunan harus menjadi gaya hidup kita. Karena kita dapat perintah yang sama, saudara. Tuhan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Pengampunan menjadi gaya hidup Tuhan Yesus waktu ada di dunia. Dan pengampunan harus menjadi gaya hidup kita orang yang percaya, yang mendapat mandat dari Tuhan. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Harus menjadi gaya hidup, firman Tuhan katakan. Berapa kali saya harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Waduh saudara, berapa kali saudara? Gak bisa dihitung. Kalau saja satu hari bikin satu kesalahan, 70 kali, kalau dihitung 77 kali, cuma 70 kali 7 aja sudah 490, sudah setahun setengah saudara. Kalau selama setahun setengah saudara gak berubah, ya gak tahu lagi saudara. Siapa yang kau turuti? Roh dunia apa roh Tuhan Yesus Kristus? Mari saudara, kita berubah cara hidup kita. Sampai-sampai di dalam hal berdoa pun kita harus minta ampun dulu. Minta hati kita bebas dari dosa-dosa. Bebas dari ikatan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah berhenti mengampuni kita. Dari pagi sampai sore sampai pagi lagi 24 jam. Kita datang kepada Dia dan mengaku dosa kita. Dia menghapuskan dosa di kita. Dia lemparkan dosa kita. Melemparkan dari ujung. Dan membawa dosa itu jauh ke dalam tubir laut, saudara. Tubir laut yang gak bisa dijajaki oleh semua orang.
Kalau saudara ingat hari-hari ini, berita yang luar biasa. Orang mencoba untuk melihat kapal Titanic yang ada di dasar laut, saudara. 2 kali 3 kali, nggak bisa saudara diambil, saudara. Nggak bisa hanya dilihat bisa, tapi nggak bisa diambil, saudara. Sampai kapal yang melihat hancur, saudara. Begitu dalamnya Tuhan mengaruh dosa-dosa kita. Menjadi putih seperti kermisi. Putih seperti salju. Nggak ada seperti kermisi semua, diem semua. Aduh, nggak sadar, saudara. Putih salju, saudara. Kalau dosa kita seperti kermisi dibuka menjadi salju, saudara. Ini caranya pengkhotbah kalau slip tongue ya. Saudara, pengampunan diberikan kepada saudara dan saya. Hak pengampunan, otoritas pengampunan, gunakan itu. Seorang polisi yang diberikan otoritas untuk menjaga keamanan, kalau dia nggak menggunakan otoritasnya, dia bukan polisi lagi. Seandainya polisi nggak punya otoritas, stop mobil saudara, minta license, dia punya nggak ada tulisannya polisi, nggak diterima saudara. Tapi saudara dan saya, di mata Tuhan ada mandat yang tertulis. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Amin. Setiap orang memiliki peran dalam kerajaan surga. Saudara berperan sangat penting dalam kerajaan surga. Ketika kita Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dikatakan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Timbal baliknya gimana, saudara? Kalau kita nggak mengampuni, dosa kita nggak mengampuni. Berarti kita sama-sama orang berdosa. Kalau sama-sama orang berdosa, berarti kita nggak ada di hadapan Tuhan. Berarti kita nggak ketemu sama Tuhan. Begitu kan? Iya Pak, iya. Kalau saudara nggak mengampuni, kalau saya nggak mengampuni Bu Jasmine, saya berdosa karena dosa saya masih ada, karena Bapak nggak mengampuni saya. Demikian juga Bu Jasmine, sama-sama berdosa. Berarti sama-sama kita nggak layak di hadapan Tuhan. Berarti kita nggak masuk kerajaan surga. Tapi kalau kita mengaku, Dia yang setia akan melupakan dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Saudara dan saya. Kenapa saudara kita harus mengampuni saudara? Ada suatu cerita, mungkin cerita yang terakhir ini saudara ya. Ada cerita seorang yang punya hutang kepada rajanya. Hutangnya 500 miliar saudara. Dia datang kepada raja minta, aduh Tuhan, oh raja saya minta maaf, saya belum bisa membayar hutang saya. Bisa membayar hutang saya. Ini si raja yang sangat baik. Karena dia memaksa terus, ya saya bebaskan hutang kamu. Kemudian si orang yang punya hutang itu saking senangnya 500 miliar rupiah apa dolar, nggak tahu dah pokoknya segitu banyaknya saudara. Keluar, dia ketemu temannya yang hutangnya cuma 100.000 saudara. 100.000 rupiah. Ngamuk-ngamuk dia saudara. Ngamuk-ngamuk dia kepada anak. Gimana sampai dia mau mencekek orang itu saudara. Ini cerita ini diambil di Matius pasal 18, saudara baca nanti. Camkan dalam hidup saudara. Ya. Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju. Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapamu di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu.
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi saudara, kalau saudara mengasihi pasangan saudara, saudara mengasihi suami atau istri saudara, ampuni kesalahan mereka. Supaya mereka diampuni oleh Tuhan. Kiranya saudara, kita ini saudara, gak pernah lepas dari dosa. Pengampunan demi pengampunan. Dunia memang orang bilang, it's not fair saudara. Gak apa-apa kita berbuat baik tapi tetap aja dikata-katakan gitu. Lepaskan saja, gaya hidup pengampunan harus ada dalam hidup kita. Terjadinya sengketa demi sengketa di rumah tangga dimanapun juga. Karena tidak ada yang satu ini, pengampunan. Karena gak ada pengampunan saudara. Di surat Efesus dikatakan kita harus saling mengampuni saudara. Kita harus mengampuni. Saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Harus ada pengampunan dalam hidup kita. Kenapa saudara saya katakan pengampunan terus? Supaya menempel di hidup saudara. Karena saya percaya seringkali kita dengar khotbah, begitu keluar dari situ kena tahu isi udah lupa tadi apa khotbahnya. Pesannya apa sudah lupa saudara. Kena pizza udah lupa rebutan pizza saudara. Pengampunan mandat yang besar diberikan saudara dan saya. Langkah pertama apa saudara untuk meresponi hari ini? Ampuni. Kalau saudara duduk di dekat dengan pasangan saudara, katakan, forgive me my love. Forgive me all my wrongs. Forgive me all my wrongs. Forgive me all my wrongs. Saya bukan hanya memerintahkan kepada saudara. Kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, dan saudara rindu untuk bertemu dengan Tuhan, ampuni pasanganmu. Ampuni anakmu. Ampuni anak menantumu. Ampuni tetanggamu. Karena kalau enggak, jangan kira duduk di gereja saudara bisa ketemu Tuhan. Tanpa pengampunan kita masih dalam sekat. Di dalam lingkungan dosa. Dalam lingkungan tanpa pengampunan. Dia terikat kita terikat. Enggak mungkin bisa lepas. Sudah mengampuni pasangan. Yang duduk saling duduk, sudah. Saya berikan 1 menit saudara berbicara pada pasangan saudara. Saya sudah tadi bagi sama ibu. Kalau saudara berdosa kepada anak saudara, tahu kadang-kadang kita, ya anak ini jauh dari saya, kenapa ya? Didatangin, nak kenapa kamu jauh dari saya? Kenapa jauh? Maafkan papa kalau papa sudah banyak berbuat salah kepadamu. Walaupun toh dia nggak berbuat salah, tetapi perkataan maaf ini membangun orang itu kembali, saudara. Membangun kembali. Inilah yang perlu didudukan. Ini yang diperlukan Tuhan. Ini yang mendasari kehidupan saudara. Percuma saudara berjalan sampai di mana di Jakarta sana tanpa pengampunan, saudara nggak bakalan ketemu raja di atas segala raja di Jakarta. Hanya ketemu Jokowi di sana, saudara. Atau mungkin ketemu siapa itu namanya? DKI itu, bekasnya DKI itu siapa itu? Waduh senang sekali, hafal nangis. Orang yang jahat itu gampang diingat saudara. Tapi orang yang baik itu susah untuk diingat. Buktinya apa? Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat baik. Sering kita lupakan. Sering kita gak mau mengindahkan apa yang dia mau dalam hidup kita. Kalau kamu tanya dalam hidup saya, saudara, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Aku datang ke dunia untuk menghapus segala dosa yang ada di dunia. Amin.
Kalau saudara datang sendiri di sini, pulang-pulang ada pasangan saudara di rumah, ampuni dia. Gak gampang saudara, tapi take a courage. Ambil desisi. Kalau engkau menyayangi pasanganmu, engkau menyayangi anakmu, dan engkau mau bertemu dengan Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Tetapi saudara nggak punya pilihan lagi saudara. Saudara harus mengampuni karena kita semua sudah di dalam private jet. Kita semua ini lagi dalam boarding room. Sebentar lagi saudara, pintu boarding akan dibuka. Akan dipanggil nama saudara satu-satu. Ayo Gideon, waktumu sudah habis. Ayo pergi bersama saya private jet. Karena kamu sudah memberitakan berita pengampunan. Dan kamu sudah melakukan pengampunan. Saudara, ada tiket untuk masuk private jet. Tiket yang bertuliskan, aku sudah mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Saudara, mengampuni itu perlu pengorbanan. Kita harus berkorban untuk mengampuni saudara dan saya. Dia harus datang ke dunia, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bahkan masih di atas kayu salib. Karena naluri itu ketuhanannya, naluri pengampunannya. Sama yang menyiksa dia, mengolok-olok dia dikatakan, Bapa ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dia gak menuntut kamu salah, aku ini Tuhan, gak. Bapa ampuni mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Sama. Kadang-kadang perselisihan terjadi, kejahatan terjadi di rumah. Karena kita nggak punya hati Tuhan. Kita hanya mencari hadirat Tuhan, tidak mencari hati Tuhan. Hati Tuhan harus kita cari. Hari ini, saudara mempunyai mandat yang besar yang harus saudara lakukan. Nggak ada pilihan lagi, not an option. Saudara mau ketemu Tuhan atau enggak? Kalau mau ke Tuhan, no option. Masuk di dalam Tuhan. Wajib melakukan apa yang dilakukan Yesus hidup. Wajib bertindak seperti Kristus hidup zaman dulu. Dia datang memberikan contoh-contoh yang paling baik. Kalau saudara memberikan contoh kepada saya enggak sempurna saudara. Banyak hal-hal yang saya nggak bisa lakukan. Jangan contohin saya, pandanglah Yesus. Di dalam keadaan susah, di keadaan menderita, dia masih ada kata-kata, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Amin saudara. Saudara mau bahagia? Saudara mau hidup berbahagia? Bahagia menurut dunia apa bahagia menurut Tuhan? Ya. Saudara suami istri mau bahagia? Pasangan saudara, keluarga saudara mau bahagia? Kebahagiaan adalah orang yang suci hatinya. Terlepas dari segala ikatan dosa-dosa. Terlepas dari segala ikatan pengampunan. Saudara, masa lalu tinggal masa lalu. Kalau Tuhan saja bisa melupakan dosa kita. Melemparkan dosa kita dari timur sampai ke barat. Sampai ke dalam samudera. Lembah samudera. Dia bisa mengampuni, kenapa kita tidak? Karena kita belum mengerti hati Tuhan. Hati yang penuh pengampunan. Jadi, saudara, tutup mata saudara. Saya tutup dengan satu ayat yang boleh saya renungkan.
Saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang-orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Mari kita nyanyikan sebuah lagu-lagu lama, mungkin kita ambil para musisi untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Mengampuni. Mari sambil merenungkan firman yang kita dengar pagi hari ini, kita melakukan sesuatu. Praise you, Father. Thank you, Lord. Thank you for all the things you have done. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mengampuni lebih sungguh. Kalau saudara duduk di dekat pasangan saudara, pegang tangan pasangan saudara sambil melakukan lagu mengampuni ini. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Ya Bapa, seperti apa yang kami panjatkan pujian ini kepadamu, kami mau mengampuni lebih sungguh. Kami mengampuni pasangan yang sudah Kau percayakan ke dalam hidupku. Apapun yang terjadi di masa lalu, mampukan aku Tuhan untuk melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Masa yang akan datang ketika aku mengampuni pasangan, anak, keluarga kami. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kemampuan yang Kau berikan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau percayakan dalam hidup kami. Hari ini kami adalah ciptaan baru karena kami sudah ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Meteraikan kebenaran firman ini dalam hati kami, pikiran kami. Sehingga kami mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami bukan hanya mau mendengar Tuhan, tapi kami melakukan Tuhan. Karena pengampunan sangat penting dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Apa artinya hidup kami di dunia ini Tuhan, tanpa mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Terima kasih ya Bapa.
Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya dan menerima kebenaran firman Tuhan dan wajib melakukannya. Kita boleh berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan saudara hidupi dalam hidup